Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kami dari kelompok 3. Di sini pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan mengenai chapter 6 yang termasuk ke dalam bab 5, yaitu berjudul Accounting and the Time Value of Money, dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah akuntansi menengah 1 yang diampu oleh Ibu Dr. Tantina Haryati dan juga Ibu Meilina Rahma Salisa. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Muhammad Agung Budianto dengan MPM akhir 130. Yang kedua ada Marsya Widya Rahmadani dengan MPM akhir 227. Yang ketiga ada Dwi Sarifana Rahila dengan MPM akhir 229. Yang keempat ada Ria Ananda Putri dengan MPM akhir 242. Yang kelima ada Alifa Zahra Karunianya dengan MPM akhir 246. Yang keenam ada Rizky Widodo dengan MPM akhir 284. Dan yang ketujuh ada Ahmad Afan Aris Setiawan dengan MPM akhir 292. Yang pertama, kita akan membahas tentang application of time value concept. Pada pelaporan keuangan, itu memakai ukuran berbeda tergantung pada setiap situasinya. Nah, menurut IASB, penggunaan nilai wajar itu semakin meningkat. Namun, karena tidak semua aset dan liabilitas itu memiliki informasi harga pasar, nilainya diestimasi dari arus kas masa depan yang didiskontokan. Nah, itu menggunakan teknik nilai kini, present value, yang dipakai untuk mengubah arus kas yang diharapkan menjadi estimasi nilai wajar. Selanjutnya, present value based accounting measurements. Yang pertama ini ada notes, menilai piutang dan utang jangka panjang tanpa bunga atau bunga di bawah pasar. Lalu yang kedua ada leases, yaitu mengukur aset dan kewajiban sewa dari pembayaran sewa yang didiskontokan. Yang ketiga ada pensions and other post-retirement benefits, yaitu mengukur biaya jasa dan kewajiban imbalan pensiun dengan diskonto arus kas. Lalu yang keempat ada non-current asset, yaitu menilai investasi atau aset jangka panjang serta penurunan nilainya dengan diskonto arus kas masa depan. Lalu yang kelima ada share based compensation, yaitu menentukan nilai wajar jasa karyawan dari program opsi saham. Lalu yang keenam ada business combination, yaitu menilai aset dan kewajiban yang diperoleh dalam akuisisi. Lalu yang ketujuh ada disclosure, yaitu mengukur nilai arus kas masa depan untuk pengungkapan tambahan. Dan yang terakhir environmental liabilities, menentukan nilai kewajiban masa depan terkait pemulihan atau penutupan aset. Nah, kemudian di sini ada the nature of interest atau sifat dari bunga. Sifat dari bunga itu yaitu pembayaran untuk penggunaan uang, yaitu kelebihan uang tunai yang diterima atau dibayarkan kembali di atas jumlah yang dipinjamkan atau dipinjam atau pokok. Nah, bagaimana sih tingkat bunga itu ditentukan? Yaitu dari tingkat risiko kredit atau risiko gagal bayar. Nah, kemudian ada variabel dalam perhitungan bunga. Yang pertama ada pokok pinjaman, yaitu jumlah yang dipinjamkan atau diinvestasikan. Kemudian yang kedua ada suku bunga, yaitu persentase dari pokok pinjaman yang belum dibayar. Kemudian yang ketiga ada waktu, yaitu jumlah tahun atau bagaimana pecahan tahun di mana pokok pinjaman tersebut itu belum dibayar. Kemudian di sini ada simple interest atau bunga sederhana. Nah, untuk menghitung bunga sederhana ini berdasarkan hanya pada jumlah pokok. Nah, ini pengambilan atau pertumbuhan pokok itu untuk satu periode waktu. Nah, rumus untuk menghitung bunga sederhana ini, bunga sama dengan P kali I kali N, yang mana P adalah pokok pinjaman, kemudian I adalah tingkat bunga untuk satu periode, kemudian N jumlah periode. Nah, kemudian di sini ada contoh ilustrasi, yaitu perusahaan Browser Elektronik meminjam $10.000 selama 3 tahun dengan tingkat bunga sederhana 8% per tahun. Nah, hitung total bunga yang harus dibayarkan selama 3 tahun. Nah, untuk hitungnya yaitu
rumusnya bunga sama dengan P kali I kali N, yang mana P nominalnya yaitu 10.000, kemudian dikali 8 yaitu dari tingkat bunga per tahun, kemudian dikali 3 selama tahun periode, sehingga jumlahnya yaitu 2.400. Kemudian ada ilustrasi kedua, yaitu jika Bastow meminjam $10.000 selama 3 bulan dengan 8% per tahun, bunganya dihitung sebagai, yaitu sama dengan rumus tadi, bunga sama dengan P kali I kali N, yaitu P nya yaitu sebesar 10.000, kemudian I nya yaitu 8, kemudian dikali dengan yaitu jumlah periodenya yaitu 3 bulan dibagi 12, kemudian sehingga hasilnya yaitu 200. Nah, selanjutnya di sini ada compound interest atau bunga majmuk, yaitu untuk menghitung bunga majmuk ini yaitu dari atas pokok dan atas bunga yang telah diperoleh yang belum dibayarkan atau ditarik. Nah, hal ini imbal hasil atau pertumbuhan atas pokok untuk 2 periode waktu atau lebih. Nah, untuk contohnya dari ilustrasi dari perusahaan Thomas mendepositkan 10.000 di Las National Bank, di mana ia akan memperoleh bunga sederhana sebesar 9% per tahun. Ia menyetor 10.000 lagi di Free State Bank, di mana ia akan memperoleh bunga majemuk sebesar 9% per tahun yang digabungkan setiap tahun. Dalam kedua kasus tersebut, Thomas tidak akan menarik bunga apapun hingga 3 tahun sejak tanggal penyetoran. Jadi di sini ada perbandingan antara Las National Bank menggunakan bunga sederhana, sedangkan Free State Bank menggunakan bunga majemuk. Nah, di sini Las National Bank menggunakan bunga sederhana sehingga pokoknya itu tetap di 10.000. Nah, sedangkan di Free State Bank menggunakan bunga majemuk, maka pokoknya itu dilihat dari nilai terakhir, yaitu pokok ditambah nilai terakhir ketika bunga itu tidak ditarik. Nah, sehingga hasil terdapat perbedaan hasil dari Free State Bank menggunakan bunga majemuk, yaitu hasilnya 2.950,29. Nah, sedangkan di Las National Bank menggunakan bunga sederhana, hasilnya sebesar 2.700, sehingga ada perbedaan bunga sebesar 250,29. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tabel bunga majemuk. Di sini ada konsep jumlah periode. Jumlah periode sendiri itu dihitung dengan cara jumlah tahun dikalikan dengan jumlah periode penggabungan bunga dalam 1 tahun. Misalnya, jika investasi dilakukan selama 5 tahun dan bunga itu dihitung setiap semester, yaitu 2 kali setahun, maka jumlah periodenya adalah 5 dikali 2 sama dengan 10 periode. Kedua, ada tingkat bunga per periode penggabungan. Tingkat bunga per periode penggabungan ini diperoleh dengan cara membagi tingkat bunga tahunan dengan jumlah periode penggabungan dalam 1 tahun. Selanjutnya, dalam tabel bunga majemuk terdapat beberapa jenis tabel yang digunakan untuk membantu perhitungan, yaitu yang pertama ada future value of one. Nah, ini itu digunakan untuk mengetahui berapa nilai uang di masa depan dari 1 unit uang yang diinvestasikan sekarang dengan tingkat bunga tertentu selama beberapa periode. Nah, yang kedua ada present value of one. Nah, ini digunakan untuk mengetahui berapa nilai uang saat ini dari sejumlah uang yang akan diterima di masa depan. Yang ketiga ada future value of an ordinary annuity of one, yaitu digunakan untuk menghitung nilai masa depan dari pembayaran yang dilakukan secara berkala di akhir periode. Nah, yang keempat ada present value of an ordinary annuity of one, yaitu digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari serangkaian pembayaran yang akan diterima secara berkala di masa depan. Dan yang terakhir ada present value of an annuity due, yaitu digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari pembayaran berkala yang dilakukan di awal periode.
Jadi, secara sederhana, tabel bunga majemuk itu membantu kita untuk menghitung nilai uang dalam investasi, tabungan, cicilan, atau pinjaman. Nah, seperti yang ada di samping ini, di sini ada contoh dari tabel 6.1, yaitu ada periode-periode, yaitu ada periode ke-1 sampai ke-5. Kemudian di sampingnya ada jumlah suku bunga, yaitu ada 4%, 5%, dan 6%. Nah, tabel ini itu bisa digunakan sebagai contoh. Nah, selanjutnya ada rumus atau formula tanpa menggunakan tabel. Rumus ini itu menentukan faktor nilai masa depan, future value factor FVF, yaitu rumusnya FVF NI sama dengan 1 plus I pangkat N. Nah, rumus ini itu digunakan untuk menghitung berapa nilai uang di masa depan setelah beberapa periode dengan tingkat bunga tertentu. Nah, keterangan dari rumus tersebut adalah FVFNI itu faktor nilai masa depan, N itu jumlah periode, kemudian I itu tingkat bunga untuk satu periode. Yang artinya rumus ini itu menunjukkan bahwa nilai uang akan bertambah setiap periode karena adanya bunga majemuk. Jadi, tabel bunga majemuk atau rumus FVF ini itu membantu kita untuk menghitung nilai investasi di masa depan dengan lebih mudah tanpa harus menghitung bunga satu persatu setiap periodenya. Nah, pada contoh ini diasumsikan tingkat bunga itu sebesar 5% per periode. Tabel ini itu menunjukkan bagaimana nilai uang akan bertambah setiap periode karena adanya bunga majemuk. Nah, di tabel terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama ada period kan. Itu menunjukkan urutan waktu atau periode investasi, misalnya periode ke-1, kedua, dan sebagainya. Kemudian ada beginning of period amount, itu menunjukkan jumlah uang pada awal periode. Kemudian ada multiplier 1 plus I, itu adalah faktor penggali, yaitu 1 plus tingkat bunga. Karena bunga 5%, maka faktornya adalah 1,05. Kemudian ada end of period amount, itu menunjukkan jumlah uang pada akhir periode setelah ditambahkan bunga. Nah, contoh prosesnya itu periode ke-1 ya. Itu ada uang awal 1,000 dikali 1,05. Kemudian hasilnya adalah 1,05000 begitu. Dan untuk periode kedua itu pun sama, yaitu 1,05000 kemudian dikalikan dengan 1,05 yang mana hasilnya adalah 1,10250. Kemudian untuk periode ketiga adalah 1,250 dikalikan dengan 1,05 yaitu sama dengan 1,15763. Nah, di sini kita juga akan mengenal mengenai perhitungan periode dikali dengan jumlah periode majemuk per tahun. Itu sama dengan jumlah periode. Nah, tabel di samping ini itu menunjukkan suku bunga tahunan yang mana ia dihitung tahunan, terus ada semi-annuity, quarterly, dan monthly. Masing-masing itu ada pembagiannya. Contohnya misal quarterly ini dibagi 4, maka interest rate per compoundingnya adalah 0,03. Jadi misal dia ada 5 tahun, tinggal dikali dengan 4, yaitu hasilnya adalah 20. Nah, 20 ini adalah 20 periode. Nah, di sini misalnya ada bunga tahunan sebesar 9% yang dihitung atau digabungkan setiap hari, yang mana hasilnya adalah 9,42%. Jadi perharinya bunganya adalah 9,42 dari investasi awal sebesar 10.000. Ini dihitung dengan menggunakan frekuensi compounding. Nah, di sini itu juga ada annually, semi-annually, quarterly, monthly, dan daily. Nah, jika dilihat di deretan 9% itu di bagian daily karena dia dihitung setiap hari, maka bunganya itu ada 9,42%. Selanjutnya kita akan membahas tentang variabel fundamental dalam bunga majemuk. Nah, variabel ini itu sangat penting karena digunakan untuk menghitung nilai uang dalam konsep time value of money, ya, atau nilai waktu uang. Ada 4 variabel utama, yaitu yang pertama ada tingkat bunga, interest rate. Tingkat bunga ini adalah persentase keuntungan atau biaya dari penggunaan uang dalam suatu periode waktu. Biasanya dinyatakan dalam bunga tahunan, tetapi jika perhitungan bunga itu dilakukan lebih dari 1 kali dalam setahun, maka tingkat bunga harus disesuaikan dengan periode perhitungannya. Yang kedua ada jumlah periode waktu, number of periods. Ini adalah berapa lama uang diinvestasikan atau dipinjam.
Periode ini bisa berupa tahun, bulan, atau periode lain, tergantung pada bagaimana bunga dihitung. Kemudian yang ketiga adalah nilai masa depan, future value. Nilai masa depan adalah jumlah uang yang akan diterima di masa depan dari investasi yang dilakukan saat ini setelah ditambah dengan bunga majemuk. Artinya, uang yang diinvestasikan sekarang akan bertambah nilainya seiring waktu karena adanya bunga. Kemudian yang terakhir adalah nilai sekarang atau present value. Nilai sekarang adalah nilai uang saat ini dari sejumlah uang yang akan diterima di masa depan. Nilai ini itu dihitung dengan cara mendiskontokan atau mengurangi nilai masa depan dengan menggunakan tingkat bunga tertentu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai single sum problem. Nah, sesuai namanya, masalah ini berfokus pada perhitungan nilai uang dari satu kali aliran kas saja. Jadi, kita akan melihat bagaimana nilai uang ini berubah berdasarkan pada tingkat suku bunga dan juga jangka waktu tertentu. Nah, secara garis besar, ada dua jenis perhitungan yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu future value atau nilai masa depan, dan juga yang kedua ada present value atau nilai sekarang. Jadi, kita akan mulai dengan future value of single sum. Konsep ini digunakan untuk menghitung berapa nilai uang kita di masa depan jika kita investasikan pada hari ini dengan asumsi bunga majemuk. Nah, adapun rumus dasarnya adalah future value sama dengan present value dikali dengan faktor nilai masa depan, yaitu periode dan juga tingkat bunga. Nah, berikutnya ada contoh soal, yaitu untuk menghitung nilai masa depan dari investasi yang dilakukan oleh Bridger AG sebesar 50.000 euro. Kita bisa menggunakan dua cara untuk menentukan nilai masa depannya. Yang pertama, melalui metode rumus. Jadi kita menggunakan rumusnya, yaitu di mana 50.000 euro ini akan kita kalikan dengan 1 ditambah bunga dipangkatkan dengan periode. Jadi 50.000 euro kita kalikan dengan 1 ditambah 0,06. Angka ini diperoleh dari 6% yang didesimalkan ya, lalu dipangkatkan dengan 5. Nah, hasil dari perhitungan tersebut adalah 1,338225. Nah, yang jika kita kalikan dengan modal awal akan menghasilkan angka sebesar 66.912 euro. Dan yang kedua melalui metode tabel. Nah, cara ini jauh lebih praktis karena kita cukup membuka tabel future value, lalu kita mencari titik temu antara kolom bunga 6% dengan baris periode 5 tahun. Nah, di sana kita akan menemukan angka faktor sebesar 1,33823. Nah, langkah terakhir kita tinggal mengalihkan nih 50.000 euro dengan faktor tersebut. Nah, hasilnya tetap sama, yaitu 66.912 euro. Nah, kebalikan dari future value of single sum, sekarang kita akan membahas mengenai present value of single sum. Nah, konsep ini gunanya adalah untuk mengetahui nilai uang pada saat ini dari suatu jumlah yang akan kita terima di masa depan. Nah, caranya adalah dengan melakukan diskonto menggunakan tingkat bunga tertentu. Adapun rumusnya yaitu present value sama dengan 1/1 ditambah dengan bunga dan dipangkatkan dengan periode. Untuk contoh soal di sini, untuk mencari nilai sekarang dari uang 73.466 euro yang akan diterima 5 tahun lagi, kita punya dua pilihan metode untuk mengerjakannya. Nah, yang pertama kita akan menggunakan rumus sesuai yang tadi sudah dijelaskan. Kita akan melakukan proses pendiskontoan.
Nah, caranya adalah dengan membagi nilai masa depan, yaitu 73.466 euro, dengan hasil dari 1 ditambah 0,08 yang diperoleh dari 8%, kemudian dipakatkan dengan 5. Nah, secara sistematis, ini sama dengan menghasilkan perkalian antara 73.466 euro dengan hasil bagi dari 1,4693, yaitu sekitar 0,68058 setelah dikalikan. Nah, kita akan mendapatkan nilai tepat di angka 50.000 euro. Yang kedua, dengan metode tabel, prosesnya justru akan lebih mudah lagi. Sama seperti di feature value tadi, kita akan membuka tabel present value, lalu kita akan lihat pada kolom bunga 8% dan tarik garis ke bagian tahun kelima. Nah, di situ tertera angka faktor 0,68058. Jika kita kalikan dengan 73.466 euro dengan faktor tersebut, maka hasilnya adalah 50.000 euro. Jadi uang sebesar 73.466 di masa depan itu nilainya akan setara dengan 50.000 euro pada saat ini. Nah, selanjutnya ada future value ordinary annuity atau bisa disebut juga dengan nilai masa depan anuitas biasa, yaitu nilai total dari serangkaian pembayaran periodik yang sama besar yang dilakukan pada akhir setiap periode, dihitung pada tanggal di masa mendatang, termasuk bunga majemuk. Nah, di sini ada rumus mencari FA ordinary, yaitu P dikali 1 ditambah I akar N dikurang 1 dibagi I, yaitu dimana P-nya itu pembayaran anuitas yang dilakukan di akhir periode, I-nya itu tingkat bunga per periode, sedangkan N-nya jumlah total periode. Nah, jadi kalau misalnya mencari I itu, jika terdapat lebih dari satu perhitungan bunga bajemuk per tahun, bagilah suku bunga dengan jumlah perhitungan bunga bajemuk per tahun untuk mendapatkan nilai I. Sedangkan untuk mencari nilai N-nya, yaitu kalikan jumlah tahun dengan jumlah perhitungan bunga bajemuk per tahun untuk mendapatkan nilai N-nya. Nah, selanjutnya ada future value annuity due, yaitu atau bisa disebut juga dengan nilai masa depan anuitas jatuh tempo. Itu dimana menghitung total dari nilai serangkaian pembayaran yang dilakukan di awal setiap periode. Nah, kan tadi kan yang masa depan ordinary itu kan di akhir periode. Kalau future value annuity due itu di awal periode yang diakumulasikan hingga tanggal di masa yang mendatang. Nah, di sini ada rumus dari future value annuity due, di mana P dikali 1 ditambah R pangkat N dikurang 1 dibagi R dikali 1 ditambah R, yang dimana P itu jumlah pembayaran per periode, sedangkan R suku bunga per periode, N jumlah total periode. Selanjutnya yaitu tentang present value ordinary annuity atau nilai sekarang dari anuitas biasa, yaitu jenis pembayaran atau penerimaan yang dilakukan di akhir periode untuk ditarik atau diterima dengan interval yang sama. Contohnya seperti kredit kendaraan bermotor, pembayaran bunga obligasi, dan lain-lain. Nah, di samping itu ada contoh present value of an ordinary annuity, yaitu diasumsikan bahwa $1 diterima di akhir periode selama 5 periode dan digunakan secara terpisah dan mendapatkan 5%
dan mendapatkan bunga sebesar 5% pada setiap periode, yaitu periode pertama, yaitu dari periode pertama sampai kelima mendapatkan total present value of ordinary annuity $1 for 5 period selama 5 periode sebesar 5% adalah 4.329.48 dolar. Nah, di bawah itu ada contoh pengerjaannya, itu ada contoh rumus pada present value of an ordinary annuity, yaitu present value of ordinary annuity of 1/4 and periods and at interest, yaitu sama dengan 1 dikurangi 1 per buka kurung 1 ditambah 1 tutup kurung pangkat N dibagi I. Selanjutnya yaitu tentang contoh atau ilustrasi dari sebuah present value of an ordinary atau nilai sekarang dari anuitas biasa. Nah, ilustrasinya itu Jamie Yunes memenangkan $2 juta tiket lotre dan dibayar di akhir periode sebesar $100 pada 20 periode. Sebenarnya berapa yang dimenangkan Jamie Yunes dengan diasumsikan bunga sebesar 8%. Nah, kita lihat dari samping itu, yaitu nah, itu bunganya itu sebesar 8% dan sebesar 8% selama 20 periode. Nah, kita lihat dari 8%-nya yaitu sebesar 9,81,815. Nah, yaitu di bawahnya itu resifnya itu sebesar $100 dikali faktor dari 8% tersebut selama 20 periode sebesar 9,81815. Nah, hasilnya yaitu dari present value sebesar 981,815. Selanjutnya yaitu tentang present value of annuity due atau nilai sekarang dari anuitas jatuh tempo, yaitu jenis pembayaran atau penerimaan yang dilakukan setiap awal periode untuk ditarik atau diterima pada interval yang sama. Contohnya seperti pembayaran premi asuransi atau pembayaran sewa properti yang biasanya diminta di muka. Nah, di samping itu ada penempatan dari ordinary annuity dan annuity due, yaitu ordinary annuity itu terletak pada akhir periode, sedangkan annuity due itu terletak pada awal periode. Nah, di samping itu ada contoh yaitu Space Odyssey menyewa alat komunikasi selama 4 tahun dengan pembayaran sewanya per tahun sebesar $4,8 miliar. Dilakukan setiap awal tahun. Jika tingkat bunga tahunnya relevan 5%, nilai sekarang dan kewajiban sewanya berapa? Yaitu yang pertama present value of an ordinary annuity of 1/4 periode at 5% pada tabel 6.4, yaitu 3,54595. Yang kedua faktor 1 plus 0,05 tutup kurung, yaitu yang
tadi 3,54595 dikali 1,05 yaitu jadi 3,72325 yaitu pada present value on annuity due of 1 for 4 periode at 5%. Nah, tersebut periode deposit atau rentnya itu 4,800 million dolar, yaitu dari 4,8 miliar dolar itu dikali dengan 3,72325 yaitu present value of payment-nya sebesar 17,871,600 million dolar. Selanjutnya yaitu tentang contoh atau ilustrasi dari present value of annuity due atau nilai sekarang dari anuitas jatuh tempo. Nah, ilustrasi yaitu Jamie Yuns memenangkan lotre sebesar 2 juta dolar dan dibayar pada akhir periode selama 20 periode sebesar 100 dolar dan total kemenangan dari Jamie Yuns dengan diasumsikan dengan bunga sebesar 8% adalah, nah ini adalah contoh tabelnya, yaitu kita lihat dari 8%. Nah, 8%-nya itu dari bunga dan N itu dari jumlah periode. Nah, maka dari itu 8% selama 20 periode menghasilkan 10,60360. Nah, bahwa diasumsikan resifnya sebesar 100 dolar dikali faktornya yaitu 10,60360. Nah, total present value dari annuity due itu yaitu 1.060,360 million dolar. Selanjutnya, other time value of money issues, yaitu ada deferred annuities atau juga anuitas tertangguh. Adalah anuitas yang pembayarannya itu dimulai setelah beberapa periode. Selama masa penundaan tidak ada pembayaran. Pada anuitas biasa, pembayaran pertama terjadi di akhir periode setelah penundaan. Sedangkan pada anuitas jatuh tempo, pembayaran pertama terjadi di awal periode setelah penundaan. Nah, lalu yang pertama ini ada future value of deferred annuity. Nilai masa depan anuitas tertangguh sama dengan nilai masa depan anuitas biasa karena periode penangguhan tidak memengaruhi perhitungan. Nah, untuk contohnya yaitu di sini ada Sutton Corporation yang membeli tanah 6 tahun untuk konstruksi perusahaan baru. Karena terdapat permasalahan dalam arus kas, Sutton budget depositnya itu 80.000, yang dimana diekspektasikan akan mendapatkan 5% annually selama the end of the 4th, 5th, and 6th period. Nah, dari situ sudah diketahui kalau setorannya itu tuh 80.000, lalu bunganya 5%, lalu setorannya itu pada akhir periode keempat, 5 sama 6. Jadi diketahui kalau pembayarannya itu adalah 3 kali. Diketahui bahwa N-nya itu 3. Lalu future value-nya yaitu pada akhir periode ke-6. Lalu di sini langsung saja menggunakan rumus future value ordinary annuity yang dimana dimasukkan pada tabelnya, yaitu R-nya yaitu 80.000,
N-nya adalah 3 dan I-nya adalah 5%, sehingga didapatkan 80.000 dikali dengan 3,5% tersebut menghasilkan nominal akhirnya yaitu 252.200. Lalu yang kedua yaitu ada present value of deferred annuities, yaitu anuitas yang ditangguhkan dihitung dengan memperhatikan bunga yang muncul selama masa penundaan pembayaran. Selanjutnya contohnya di sini diketahui kalau Bob Boyd itu lagi develop sama copyright tutorial software untuk siswa advanced accounting. Dia setuju untuk menjual copyrightnya ke kampus Microsystem untuk 6 annual payments sejumlah $5.000. Paymentnya ini akan dimulai 5 tahun, selama 5 tahun dari sekarang, dengan interest rate-nya 8%. What is the present value of the sixth payment? Oke, jadi di sini udah diketahui kalau R-nya itu adalah 5.000 selama 6 kali. 6 kali berturut-turut. Lalu pembayarannya itu dimulai pada tahun ke-5. Dan masa penundaannya di sini terlihat adalah 4 tahun dari tahun berjalan. Dan interest rate-nya yaitu 8% dengan N totalnya adalah 6. 6 annual payments. Pada cara ini, di mana diketahui pada tabel each periodic rate-nya itu adalah 5.000. Present value annuity total periodenya semua total presentnya 10. Number-nya itu ada 6 plus number of deferred periodesnya adalah 4 dengan 8% interestnya, sehingga diketahui jumlahnya yaitu 671.008. Lalu dikurangi dengan present value annuity of one of the number of deferred period 4, yaitu totalnya 4 dengan 8%, yaitu didapatkan 331.213, yang dimana difference-nya itu dengan 671.008 dikurangi dengan 331.213 menghasilkan 339.795. Lalu di sini diketahui bahwa present value 6 bulan dengan 5.000 deferred 4 periodenya didapatkan yaitu 5.000 dikalikan dengan 339.795 menghasilkan 16.989,75. Selanjutnya ada valuation of long term bonds, yaitu obligasi jangka panjang yang menghasilkan 2 arus kas utama, yaitu yang pertama ada pembayaran bunga secara periodik selama masa obligasi. Yang kedua ada pembayaran pokok, yaitu nilai nominal atau face value saat jatuh tempo. Kemudian pada saat obligasi diterbitkan, investor menentukan nilai sekarang atau present value dari 2 arus kas tersebut menggunakan tingkat bunga pasar, yaitu pembayaran bunga periodik dihitung sebagai anuitas atau annuity, kemudian pembayaran pokok dihitung sebagai nilai tunggal atau single sum. Nah, nilai pasar obligasi saat ini adalah jumlah dari nilai sekarang pembayaran bunga dan nilai sekarang pokok obligasi. Selanjutnya ada effective interest method of amortization of bond discount of premium. Nah, jika obligasi diterbitkan di bawah nilai nominal atau diskonto atau di atas nilai nominal premi, maka selisih tersebut harus diamortisasi selama umur obligasi. Nah, metode yang paling dianjurkan adalah metode bunga efektif. Nah, langkah metodenya itu yang pertama menghitung beban bunga obligasi dengan cara nilai tercatat obligasi dikali tingkat bunga efektif. Yang kedua, menentukan amortisasi diskonto atau premi dengan membandingkan beban bunga dikurangi bunga yang benar-benar dibayar. Nah, metode ini menghasilkan beban bunga periodik yang merupakan persentase tetap dari nilai tercatat obligasi. Karena menggunakan tingkat bunga efektif saat penerbitan, metode ini tuh dianggap lebih tepat dalam mencocokkan biaya dengan pendapatan. Nah, selanjutnya ada contoh di sini, yaitu Altec Corporation menerbitkan obligasi dengan nilai nominal $100.000
dengan diskonto 4.212,20 dolar, sehingga nilai tercatat awal obligasi adalah 95.787,80 dolar. Nah, di bawah ini yaitu rumus dari amortisasi amount, yaitu terdapat bond interest expense dikurangi bond interest paid. Nah, selanjutnya terdapat present value measurement, yaitu dalam akuntansi modern IFRS 13 memperkenalkan pendekatan arus kas yang diharapkan atau expect cash flow approach. Nah, pendekatan ini menggunakan berbagai kemungkinan arus kas dan memperhitungkan probabilitas dari setiap kemungkinan. Contohnya, 30% kemungkinan arus kas sama dengan 100 dolar. 50% kemungkinan arus kas sama dengan 200 dolar. 20% kemungkinan arus kas sama dengan 300 dolar. Nah, contoh arus kas yang diharapkan yaitu 100 dikali 0,3 ditambah 200 dikali 0,3, 0,5 ditambah 300 dikali 0,2 sama dengan 190 dolar. Nah, jadi expect cash flow-nya itu 190 dolar. Nah, pendekatan tradisional itu biasanya hanya menggunakan nilai yang paling mungkin terjadi, yaitu 200 dolar. Nah, tetapi untuk metode expect cash flow dianggap lebih akurat karena mempertimbangkan probabilitas. Selanjutnya ada choosing an appropriate interest rate, yaitu tingkat bunga yang digunakan untuk mendiskontokan arus kas terdiri dari 3 komponen. Yang pertama ada tingkat bunga murni atau pure rate of interest, yaitu sekitar 2% sampai 4%. Nah, tingkat bunga jika tidak ada risiko gagal bayar dan tidak ada inflasi. Yang kedua, tingkat inflasi yang diharapkan atau expect inflation rate, yaitu pemberi pinjaman menaikkan bunga untuk mengimbangi penurunan daya beli uang akibat inflasi. Yang ketiga, ada tingkat risiko kredit atau credit risk rate, yaitu sekitar 0% sampai 5%, risiko bahwa meminjam tidak mampu membayar kembali utang. Yang pertama, pemerintah biasanya memiliki risiko rendah, perusahaan memiliki risiko yang berbeda tergantung kondisi keuangan. Nah, menurut IASB, setelah menghitung expect cash flow, perusahaan harus menggunakan risk-free rate untuk mendiskontokan arus kas, yaitu risk-free rate terdiri dari pure rate of interest dan expect inflation rate. Kemudian terdapat example of expect cash flow, yaitu contoh kasusnya perusahaan Junos Appliance Outlet memberikan garansi 2 tahun pada produk pengering pakaian pada tahun 2022. Nah, penjualan pengeringnya itu sekitar 250.000 dolar. Kemudian perusahaan bekerja sama dengan Lorenzo Repair untuk layanan garansi. Nah, karena tidak ada pasar aktif untuk kontrak garansi, perusahaan menggunakan teknik expect cash flow untuk menentukan beban garansi yang harus dicatat dan liabilitas garansi pada laporan posisi keuangan. Nah, perhitungan ini didasarkan pada perkiraan arus kas keluar berdasarkan pengalaman garansi sebelumnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Apabila ada salahnya, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.